yang sukses datang ke pengasaran Anom itu untuk mendapat bimbingan melepas baju kesombongan, melepas baju keangkuhan, melepas baju keegoisan. Jadi ini yang penting juga, yang sing sukses datang ke pengasaran itu akhirnya boten rumangsa nek awake dhewe iso. Boten rumangsa nek awake iku berkuasa. Boten rumangsa nek awake iku yang kali boten rumangsa nek awake iku sing paling sah. Ini juga bentuk kesuksesan. Nah, kalau ini nanti dipengaruhi oleh akhirnya film tua pembantu perwakilan Nobel. Jadi kita itu berangkat belajar sedikit demi sedikit dari pengasaran, kemudian kita amalkan. Sebenarnya kalau sinau tentang pengasaran, sekecil apapun kita amalkan, maka beliau sangat cinta sekali, sangat senang sekali. Bahkan sesuatu yang paling dicintai oleh guru mursyid kita itu ketika itu istiqomah. Ini contoh mawon itu. Sing alit-alit mawon. Saderenge niku mugi-mugi barokah manaqib niki mangke rawuh saking wangsul saking mriki dosane sepuro dhewe kali Allah. Amin. Sing mau budal iki boten didukung kali istrinya nanti dikali jadi didukung. Sing mau budal iki mikir utang monggo ke omah. Sampai tak kira aku tok sing utang. Guru tak itu manut saking mriki muga-muga bojone ketok disawang ndak ayu. Sing kakung disawang budak kan. Kersane semar. Panjenengan badhe niru napa saking pangasaran niku sekedhik-sekedhik mboten napa-napa. Sing penting sah. Ngapunten Ibu, enten sing kagungan putra 16. Boten enten. Pinten paling pol. Gangsal. Iki mboten saged niru saking niku. Niki kula critakaken pangersa Abah Anom itu putrane 16. Manake Bapak Anom iki. Putranya Abah Anom itu 16. Jadi walaupun diceritakan ayat yang dibaca As-Saffat tadi. As-Saffat itu menceritakan tentang Nabi Ibrahim bagaimana mendidik anaknya supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Kemudian di dalam manakibnya Syekh Abdul Qadir tadi juga seorang ibu berat melepaskan anaknya yang belajar ke Baghdad yang begitu jauh dari tempat tinggalnya, yang kemudian dikhawatirkan nanti ibunya meninggal dan anaknya belum pulang. Saat ini benar kula ceritani tentang pangersa Abah, bagaimana mendidik putranya. Pangersa Abah niku Bapak Ibu nikah pertama niku angsa rondo putra setunggal. Nggih pangersa Umi Hajah Ais niku dinikah Abah niku putrane satu. Berarti kaya Kanjeng Nabi. Jadi jenengan apa ora pinjise pertama niku sisa tera pangersa. Nah niku nggih. Terus nikah kalian pangersa Umi yang sekarang yang Jahais itu Jahais sudah punya putra satu. Jadi putra nomor yang itu putra tiri, anak tiri satu. Nikah kali Abah anaknya itu 14. Jadi janda itu Pak? Janda. Jadi istri pertama janda? Istri pertama itu janda anak satu. Kemudian dinikah oleh pangersa Abah itu punya putra 14. Jadi kalau saya nikah janda berarti niru Abah begitu? Betul. Doakan semoga dapat janda. Jadi gitu Pak. Single setunggal. Ya, ada yang
kembar. Putranya Evan itu ada yang kembar. Kemudian di antara salah satunya adalah Mama Optin. Yang saya ceritakan ke jenengan ini yang dijauhkan oleh Mama Optin. Nah, Abah itu begitu luar biasanya mendidik putra-putra. Karena pada saat itu mulai lahir putra pertama sampai Mama Optin itu putra yang ke-7 sebenarnya, tapi ke-8 dari anak yang pilih. Itu rame-ramene DITI, pemberontakan DITI. Masya Allah itu luar biasa. Jadi kalau Abah di rumah, DITI itu tidak berani nyerah ke Suryala, tidak ada yang berani nyerah. Tapi kalau Abah ada tugas keluar, malamnya itu langsung diserbu tentara mereka. Nah kan aneh, DITI itu kan Darul Islam Indonesia, negara Islam. Tapi pondok pesantren kok malah dimusuhi. Itu anehnya. Nah, sampai suatu saat itu dalamnya itu pun Abah, ya. Jadi mereka itu punya mata-mata dari dalam. Abah tindak karena punya tugas keluar wilayah. Itu kemudian diserang dalam ini. Sampai dipun ceritakan ya, kocok-kocok ini dituwe mbake. Juru. Mama Utin itu masih kecil, kira-kira umur 4 atau 5 tahun. Karena beliau lahirnya tahun 51 kalau tidak salah. Itu masih di bawah gitu ya. Nah, kemudian pernah juga putra-putranya Abah itu kecil-kecil loh. Dari putra 14 itu selisihnya hanya 2 tahun. 2 tahun gitu. Bu takut putra tahun 12 tak takut Bu. Lakinya berapa? Lakinya berapa? Laki berapa? Nah ini nanti lihat catatan enggak apa. 2 tahun. Ada yang 1,5 ada. Ada yang 1,5 punya putra laki. Kemudian pernah itu pas putra yang lumpuh itu diutus karena sudah dikuasai oleh DITI ya, pondok itu putranya itu apa enggak di tempat, ada petugas yang mengamankan itu. Nama-nama lengkapnya saya nanti ada kalau di catatan. Itu disembunyikan di kayak gua kecil di belakang rumah. Jadi ada sungai kan belakangnya itu kayak ada gua itu. Anak-anaknya dimasukkan ke situ ya, putra-putranya. Nah pada saat itu kemudian tahun 62 DITI selesai, ayam tentrem. Nah ini kelihatan beliau bagaimana mendidik putra-putra. Termasuk salah satu kenangannya bahwa jenengan nggih nanti ngalam paceklik nggih. Kalau nggih saya kemutan riyen niku mboten saged setahun mangan sego beras terus. Pokoknya dari bulan 6 munggah sampai bulan 11, bulan 12 niku sing didhahar apa? Jagung. Sekul jagung kali gaplek. Terus nggih. Paham nggih nanti terima. Gaplek. Niku putrane niku dibagi sak meten-meten. Sedinten itu jagae mang gaplek sak meten. Oh gitu. Jadi enggak makan nasi karena enggak ada. Itu setelah DITI, jadi setelah 62. Baru setelah itu kemudian tenang, semakin banyak orang yang datang minta belajar ilmu. Enggak seperti di pondok pesantren boten, karena dulu belum banyak orang. Jadi sejarah seperti itu. Kemudian sejarahnya Ibu Bella, ini kok awalnya ketika manakib orang sedikit. Itu temannya Alibah, Ibu Haja Ais atau Pangarsa Umi yang pertama itu luar biasa. Makanya tadi dikatakan oleh Ustadz Ali bahwa kesuksesan Pangarsa Abah itu juga karena Pangarsa Umi. Pangarsa Umi itu luar biasa. Beliau itu teman-temannya yang sergep-sergep, Bapak Ibu khususnya itu dijak masak sarang-sarang, kamu masak ini ya, kamu masak ini. Dijak kumpul masak-masak itu, akhirnya berdirilah yang namanya Ibu Bila. Itu zaman sekarang ada Ibu Bila, itu sejarah awalnya seperti itu. Dan baru beliau itu mengenal bahwa apa itu ketika mendidik putra-putranya sama. Mboten kurang kudu ngene tidak. Sangat demokrasi. Senengane Abah niku ternyata ngejak putra-putrane itu melihat atau
Yang rambutnya putih itu Pak. Jatre ya, betul ya. Iya. Tapi apa itu langsung menceritakan, meskipun itu bukan orang Islam, tapi diceritakan hikmahnya dari cerita. Ya, itu salah satu kenangan-kenangan beliau yang beliau sampaikan bahwa Abah itu ketika mendidik putra-putranya, ya biasa Pak. Maka wali yang sempurna itu seperti itu. Ngurusi langit ya, kata yang diceritakan Ustaz Ali wau, langit tok mau diceritakan Ustaz Ali wau itu. Luar biasa. Tapi di bawah, di dunia nyata, di kehidupan yang realistis, beliau juga kelihatan seperti orang biasa. Mendidik putra-putranya, kados kula jenengan, nggih digagan ningali TV, digagan belajar, digagan bal-balan, digagan tugas nopo, digagan masak, diwarai nopo, seperti itu. Nah itu ternyata yang luar biasa. Wali yang sempurna itu kalau hanya mohon maaf, tengenin Allah itu mudah, tapi ini enggak. Abah ini yang ngurusi langit, yang ngurusi bumi, ngurusi ruhaninya juga ngurusi jasmaninya. Itu mursyid itu. Makanya disebut kamil mukamil. Nah ini salah satu Abah mendidik putra putri. Kenangan ini diceritakan karena ada kaitannya dengan sejarahnya Manqobah yang ke-8 tadi dan ayat yang dibaca oleh Mas Ustaz Lutfi tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, genepi 9:30. Pun 9:30. Pun pas. Ya, 1 menit. 2 menit sitok mawon. Nah niku mun Mas tengene pangersa Abah, kula cerita setunggal niki tengene Syekh Abu Yasir Al-Bustami. Ini kaitannya dengan bagaimana kula jenengan niku belajar terus supaya kula jenengan niku saged dados tiyang sing betul-betul napa nggih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kula jenengan niku betul-betul tidak ada sedikit pun rasa kesombongan di dalam hati. Suatu saat Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu jalan di tempat atau di jalan di lorong yang sempit. Kemudian bersamaan dengan itu cerita ini masyhur, ada seekor anjing hitam mendekati beliau. Nanti mireng lagi, ada seekor anjing hitam. Ketika anjing itu kemudian mendekat, spontan Syekh Yazid Al-Bustami diangkatlah jubah dengan izin Allah. Kemudian anjing itu bisa matur, sakit ngomong. Paham ini lagi saya pakai Jawa? Sakit ngomong. Wahai Tuhan, kalau engkau mengangkat gamismu, takut aku karena aku najis. Lihatlah aku sekarang dalam keadaan kering. Dan andai kata kalau itu betul-betul kena panjenengan, jubah jenengan kena najis, maka cukup dibasuh dengan 7 air yang 1 kalinya pakai debu atau tanah, maka bersih najis itu. Tapi mohon maaf Tuhan, kalau engkau merasa lebih baik dari aku, kemudian engkau mengangkat gamismu, maka najis yang ada di dalam hatimu itu yang sangat merusak dirimu. Jadi Tuhan saya madep ya, sampai dituturi karo anjing. Dan itu Tuhan saya Abu Yazid Al-Bustami. Akhirnya piyambake niku merasa salah, terus jaluk sepuro tengene anjing. Mohon maaf wahai anjing, kalau gitu saya mohon maaf. Semoga saya diampuni oleh